Halo semuanya, nama saya Ramza Ahmad Alauddin. Kalian tahu gak sih yang terjadi pada 10 November 1945? Apa sih yang terjadi pada hari itu? Yaitu konflik antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Yaitu adalah pertempuran Surabaya. Ik was toen naar de haven gegaan, naar de marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Toen gaan ze met lichten zeilen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten okkelen. En dan zeggen ze, we are going to land. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. En we hebben geen afweergeschut of geen. We hadden wel kanonnen, maar we kunnen ze niet afschieten. Toen gaan die Engelsen landen. En dat is gebeurd op 25 oktober 1945. Ondanks onze waarschuwing. Awalnya kedatangan Inggris untuk mengamankan tawanan perang melucuti senjata jebol dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Namun tujuan Inggris bukan hanya itu, berniat ingin mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Rakyat Surabaya marah dan menolak menyerahkan senjata kepada sekutu, sehingga rakyat Surabaya pun melakukan serangan dan mengusir pasukan sekutu. Pada 19 September 1945 di Hotel Yamato berkibar bendera Belanda. Lihat hal itu, rakyat Surabaya langsung marah dan mulai meropek warna biru pada bendera tersebut hingga kembali menjadi bendera merah putih. Pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama Indonesia melawan pasukan Inggris. Hari demi hari berlalu, banyak korban yang berjatuhan baik dari pasukan Indonesia maupun pasukan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Lalu puncaknya pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malby, pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur, tewas terbunuh akibat ledakan granat saat berpapasan dengan milisi Indonesia. Pada 10 November 1945, Inggris murka di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansfield dan mengeluarkan ultimatum, meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara NSVI dan Atsmina Nica pada 10 November 1945 pukul 06.00. Inggris juga mengancam dan mengemburkan kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Ultimatum itu ditolak oleh rakyat Surabaya dan kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Rakyat Surabaya melalui persahabatan adanya Tentara Keamanan Rakyat dan organisasi perjuangan bersenjata yang terdiri dari kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa, termasuk sang tokoh pejuang Bung Tomo, melalui siaran radio bentuknya turut membagikan moral perjuangan melalui pidato fenomenalnya. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai menjatuhkan bom di gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30 infanteri, sejumlah pesawat, tank, dan kapal perang, dan berbagai bagian kota Surabaya dibombardir dan ditembakkan meriam. Pertempuran yang berlangsung lebih kurang 3 minggu banyak menewaskan rakyat sipil. Diperkirakan sekitar 15.000 rakyat Surabaya dan 1.500 pasukan Inggris tewas selama pertempuran. Di samping banyaknya pejuang yang gugur dan banyak rakyat yang menjadikan korban, semangat pembara ditunjukkan rakyat Surabaya untuk membuat Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi terberat selama pasca Perang Dunia Kedua.
Sehingga untuk mengenang jasa para pahlawan mengenang tragedi 10 November 1945 di Surabaya, setiap tahunnya bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Setelah begitu banyak korban yang berjatuhan dan perjuangan yang tiada hentinya, sudah harusnya kita generasi bangsa menghargai jasa perjuangan mereka. Karena tiada mereka, tiada juga kita yang kita sekarang. Karena tiada mereka, tiada juga kita yang kita sekarang.